أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW selalu menyerukan umat Muslim untuk berbuat baik dan menambah pahala. Namun selayaknya manusia, hilaf dan kesalahan merupakan hal yang tak bisa dihindarkan dari kehidupan. Dari semua tindakan atau kekilafan yang dilakukan manusia, ada beberapa hal yang bila dilakukan dapat menghapus pahala atau amal-amal yang telah dikumpulkan. Setidaknya ada 5 perbuatan yang perlu diperhatikan dan menjadi kewaspadaan umat. Lalu, apakah 5 perbuatan itu? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, syirik besar atau kafir. Perbuatan pertama yang dapat menghapus pahala adalah syirik besar atau kafir. Syirik besar merupakan perbuatan yang mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyamakannya dengan Sang Pencipta. Beberapa contoh perbuatan syirik besar adalah bernazar pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawaf keliling kubur, dan berdoa meminta pada penghuni kubur. Selain itu, meminta perlindungan pada selain Allah dan bertawakal padanya merupakan contoh kafir. Kesyirikan besar merupakan bentuk kezaliman besar dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan hal tersebut, sama artinya menyamakan derajat Allah dan makhluknya. Balasan yang setimpal dengan perilaku ini adalah terhapusnya semua pahala amalan kebaikan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampun bila seorang manusia mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat darinya. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, syirik kecil atau riya. Perbuatan berikutnya yang dapat menghapus pahala adalah syirik kecil atau riya. Riya artinya memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan ini pasti menghapus amalan yang telah dilakukan karena tujuannya yang tidak tulus, ingin dipuji oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Ustadz Abu Ya Masnur sebelumnya pernah menyebut riya dalam bahasa Arab adalah aria, berasal dari kata kerjaro yang bermakna memperlihatkan. Dengan memperlihatkan amalan kita kepada orang lain, amal akan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam hadis riwayat Muslim, "Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya." Yang ketiga, ujub membangga-banggakan amal. Perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan merupakan hal yang baik dan ciri muslim yang bertakwa. Namun, batas antara bersyukur dan ujub atau membanggakan amal di luar batas sangat tipis. Syukur yang tak terukur bisa berubah menjadi ujub yang merasuk ke dalam hati, dan puncaknya adalah takabur. Perbuatan ini dapat mengundang benih-benih keburukan dalam hati seorang umat. Ujub merupakan perilaku mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri karena merasa memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Perbuatan seperti ini jelas tidak baik dan dapat menghapus pahala seseorang. Ibnul Mubarak pernah berkata, "Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub." Syekh Ibnul Al-Utsaimin juga pernah mengungkapkan, ujub itu dapat membatalkan amal.
Nabi Muhammad SAW pun pernah mengungkit perihal ujub ini. Dalam hadis riwayat Tabrani dituliskan, 3 perkara yang membinasakan, yaitu rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diakui, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, mengungkit amalan. Ketika seorang muslim melakukan ibadah atau perbuatan baik dalam hidup, ikhlas merupakan pondasi yang harus dimiliki. Rasa ikhlas juga harus dijaga ketika sedang berinfak atau bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti atau perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Untuk menjaga rasa ikhlas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas melarang seseorang untuk mengungkit-ungkit amalan yang telah ia lakukan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar seorang muslim tidak mengumbar-umbar amalan baik yang dia lakukan atau pahala yang ia dapatkan sebelumnya akan hilang. Di ayat tersebut dituliskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Yang kelima, menyakiti perasaan seseorang. Menyakiti perasaan seseorang bisa menjadi salah satu faktor hilangnya pahala seorang muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan banyak pahala sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi di sisi lain, ia juga mencaci orang, menyakiti orang, memakan harta orang secara batil atau zolim, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Ia kemudian diadili dengan cara membagi-bagikan pahalanya kepada orang yang pernah dizoliminya. Ketika telah habis pahalanya, sementara masih ada yang menuntutnya, maka dosa orang yang menuntutnya diberikan kepadanya. Akhirnya, ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat belajar Islam, itulah 5 perbuatan yang bisa menghapus amal kebaikan kita selamanya. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.